Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Bukan mesin, Dalikna ungkap keputusan tersulit dengan Ducati GP25. Paket aerodinamika, di sisi lain, ternyata menjadi keputusan yang paling sulit. Gigi Dalikna mengungkapkan keputusan besar Ducati untuk mesin GP25 tampaknya sudah diambil sejak hari pertama tes pramusim. Menurut penuturannya, Ducati sudah sebagian siap, untuk mempertahankan mesin GP24 setelah tes MotoGP Barcelona November lalu. Sebaliknya, memilih paket aerodinamis untuk awal musim 2025, ternyata menjadi keputusan yang paling sulit. Desain mesin MotoGP akan dibekukan selama 2 tahun ke depan menjelang era baru 850 cc. Setelah masalah pengereman terus-menerus dengan mesin Ducati yang diusulkan untuk tahun 2025 selama tes musim dingin di Barcelona, Sepang dan Buriram, diputuskan bahwa Francisco Bagnaia, rekan setim Marc Marquez dan Fabio Di Giannantonio dari VR46 akan memakai mesin GP24 tahun lalu. Ketiga motor spek pabrik juga akan memulai musim dengan sasis dan aerodinamika GP24. Namun, sasis dapat ditingkatkan kapan saja sementara satu pembaruan fairing selama musim diperbolehkan setiap tahun. Dalam postingan terbarunya di LinkedIn, Dalikna menjelaskan kesulitan dalam menilai update GP25, hanya pada beberapa trek dan mungkin seringkali dalam kondisi grip yang sangat khusus sebelum membahas keputusan mesin yang menjadi berita utama. Sudah jelas di Barcelona bahwa, meskipun menguntungkan dalam hal performa dan kemudahan berkendara, hal itu mengungkap manajemen rem mesin yang lebih rumit, tulis manajer umum Ducati Corse, Dalikna. Oleh karena itu, kami sudah sebagian siap untuk mengonfirmasi versi 2024 dan semuanya sudah siap untuk pilihan itu. Di sisi lain, paket aerodinamika ternyata menjadi keputusan yang paling sulit. Paket ini membawa keuntungan yang tidak diragukan lagi, terutama di lintasan seperti Buriram di Thailand, tetapi berisiko membawa kerugian di lintasan dengan tikungan yang lebih cepat seperti Argentina dan Qatar. Kami lebih memilih untuk berhati-hati, dan berniat untuk mengujinya lagi dengan beberapa peningkatan pada tes JRS berikutnya. Namun beberapa bagian baru sudah akan ada di GP25, untuk Grand Prix Thailand pembuka musim. Swingarem baru, dan gearbox telah lulus uji. Sementara untuk perangkat ride height konfirmasi akan ditemukan selama akhir pekan balapan, jelas Dalikna. Ini tentu akan menjadi kejuaraan dunia yang sangat kompetitif, di mana banyak pabrikan dan pembalap akan memberikan pendapat mereka, tetapi seperti biasa, keseimbangan dan daya saing di setiap lintasanlah yang pada akhirnya akan membuat perbedaan, imbuhnya, dan menyimpulkan. Baiklah, ayo berangkat. Ayo, Ducati. Meskipun Jorge Martin telah membawa plat nomor 1 ke Aprilia, Ducati akan berusaha memenangkan gelar pembalap MotoGP keempatnya berturut-turut musim ini. Pedro Acosta diancam bakal ditendang dari KTM jika gagal di MotoGP 2025. Pembalap tim Red Bull KTM, Pedro Acosta akan menjalani MotoGP 2025 dengan penuh tekanan. Pasalnya Direktur Motorsport KTM, Pete Beirer mengatakan Acosta bisa saja ditendang dari timnya andai pembalap berusia 20 tahun itu gagal bersaing di MotoGP 2025. KTM belum lama ini mengalami masa krisis karena proses restrukturisasi yang mendekati kebangkrutan. Namun belakangan, situasi KTM sudah mulai membaik karena adanya dukungan dari pihak eksternal, terkhusus investor. Selain itu, KTM juga mampu membuktikan dapat bersaing di olahraga balap lainnya seperti Rally Dakar dan Supercross 450 cc. Pada tes resmi MotoGP, KTM juga mampu menunjukkan kelasnya. Pedro Acosta sukses bersaing dalam 2 tes terakhir di sirkuit Buriram, Thailand pada 12-13 Februari tahun 2025 lalu. Pembalap asal Spanyol itu duduk di peringkat kelima pada hari pertama, kemudian naik ke urutan keempat pada hari kedua. Walau demikian, nasib Acosta tidak sepenuhnya aman menjelang musim baru ajang balap 500 cc. Pembalap muda itu dituntut untuk bisa bersaing di MotoGP 2025. Sebab, Beirer menjelaskan, para investor yang terdiri dari mitra dan sponsor menginginkan hasil luar biasa bagi KTM di musim ini. Apalagi, mereka juga kurang yakin dengan kemampuan pembalap muda. Dengan pembalap yang lebih baik, Anda juga mendapatkan dukungan dari mitra dan sponsor. Mereka mungkin lebih tertarik pada pembalap yang kuat daripada pemula. Dalam hal ini, sesuatu juga terjadi di sisi sponsorship kami, kata Beirer dikutip dari Speedweek, Rabu, tanggal 19 Februari tahun 2025.
Kami telah mengontrak pembalap ini selama 2 tahun, apa yang terjadi setelah itu masih harus dilihat. Jika mereka mendatangkan kesuksesan yang kita semua inginkan, harganya tidak akan semakin murah di masa mendatang, sambungnya. Kami juga berhasil melakukan ini dalam olahraga lain, jika pemain berbakat tumbuh bersama kami dan menjadi sangat bagus, maka kami biasanya dapat mempertahankannya, jelas Beirer. Beirer mengakui, KTM tidak akan mampu mempertahankan Pedro Acosta andai gagal di MotoGP 2025. Namun, Beirer yakin, Acosta mampu menjawab tantangan itu. Kami tidak akan mampu mempertahankan Pedro Acosta setelah 2 tahun jika kami tidak memiliki motor pemenang. Tapi saya yakin bahwa selama ini kami akan membuktikan bahwa kami punya motor seperti itu dan dia ingin tetap bersama kami, tandasnya. Yamaha terancam masalah baru, Miguel Oliveira beda feedback dengan Fabio Quartararo. Pembalap prima pramak Yamaha, Miguel Oliveira, mengungkap masalah terbesarnya saat menggeber motor Yamaha M1 jelang MotoGP Thailand 2025. Miguel Oliveira menemukan kendala baru setelah menyelesaikan rangkaian tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Buriram, Thailand, beberapa hari lalu. Secara keseluruhan, memang hasil tes MotoGP di Thailand tidak terlalu bagus buat Yamaha dibandingkan tes Sepang. Para pembalap klan Yamaha kesulitan menembus 10 besar dan mencatatkan waktu lap terbaik. Oliveira sendiri hanya bisa mentok di posisi ke-19 dengan waktu 1 menit 30,089 detik. Tertinggal 2 detik dari Marc Marquez Ducati Lenovo, yang jadi tercepat. Satu hal yang menyulitkan Oliveira di atas motor Yamaha bukan sekadar adaptasinya yang belum begitu mulus. Tetapi aspek penting di hal pengereman yang sangat sulit. Terlebih, di sirkuit Buriram, treknya dikenal sebagai sirkuit dengan tikungan paling tajam kelokannya. Ini adalah sirkuit paling ekstrim di mana Anda menghabiskan sebagian besar waktu di titik pengereman, kata Oliveira dikutip motosan.es. Masalah terbesar saya masih di titik pengereman, saya kesulitan memaksimalkan potensi motor akibat aspek mengerem ini, tandasnya. Sejak debut di kelas Premier, pembalap asal Portugal itu memang selalu mencicipi motor-motor pabrikan Eropa. Dari debutnya di KTM hingga terakhir sempat ke tim satelit Aprilia. Hasil tes di Buriram kemarin jelas belum memuaskan bagi Oliveira. Banyak evaluasi yang mesti dia lakukan karena seri perdana juga akan digelar di sirkuit yang sama dengan tajuk MotoGP Thailand 2025, tanggal 28 Februari tanggal 2 Maret tahun 2025 mendatang. Ini tidak ideal, tapi saya merasa saya telah mengambil langkah maju yang baik, kata Oliveira mencoba mengambil sisi positif. Saya hanya melakukan satu serangan waktu di akhir. Jadi, Anda tahu, Anda selalu memiliki sedikit lebih banyak tenaga dengan ban bekas. Dan ya, kami menyimpannya untuk seri balapan nanti. Beda dengan Fabio Quartararo yang merasakan kekurangan banyak di ban depan, Oliveira justru sama sekali tidak merasakan kendala di situ. Lagi-lagi perbedaan feedback ini jelas berpotensi jadi masalah baru bagi skuad Yamaha dalam membangun pengembangan mereka. Tidak, saya tidak merasakan keterbatasan karena ban atau bagian depan motor. Hanya saja cara Anda harus berhenti itulah yang menurut saya paling sulit, kata Oliveira. Pada motor kami, Anda pada dasarnya perlu membuat waktu putaran dengan banyak menyerang selama pengereman. Karena pada awalnya, dengan kurangnya traksi, kita tidak mendapatkan banyak keuntungan dengan ban baru. Jadi pada dasarnya Anda harus melakukan segalanya saat pengereman, ulasnya. Posisi terbaik Yamaha di tes Buriram kemarin masih dimiliki Quartararo yang berada di tempat ke-8. Sedangkan rekan setimnya Alex Rins dan pembalap pramak Yamaha lainnya, Jack Miller masing-masing ada di posisi ke-17 dan ke-10.